Halo teman-teman manusia sekalian, ya sesuai dengan judul, kali ini aku bakal merekomendasikan part kedua dari anime romance di mana teman masa kecil menjadi kekasih. Intinya teman-teman, kalau kalian yang masih berharap bahwa teman masa kecil kalian yang cantik dan bahenol tersebut menjadi pasangan hidup kalian, ya kubur aja harapan kalian itu. Ya karena itu hal yang tidak mungkin, karena kalian wibu. Dan ya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya, mending kita langsung aja ke listnya. Dan jangan lupa juga, share juga kepada teman-teman wibu kita di seluruh dunia. Mana tahu mereka belum sadar-sadar juga. Oke, dan wibu Jidewa Wardes, ini dia, ceram. Araburu Kisetsu no Otomi Domoyo. Para gadis di klub sastra sekolah mulai ngobrol dengan menjawab pertanyaan, apa yang ingin kamu lakukan sebelum kamu mati? Salah satu gadis itu menjawab, seks. Ya, sebuah kata yang memulai kisah para gadis yang memiliki kepribadian berbeda-beda, ini menuju tangga kedewasaan. Intinya teman-teman, bagi kalian yang para laki lah intinya, dikhususkan lah intinya. Kalau kalian suka dengan anime yang mengisahkan para cewek yang ingin mengetahui suatu hal tentang, ya, seks, ya, lo bisa nonton anime ini. Gue saranin banget sih. Nagi no Asukara. Ya, anime yang biasa dipanggil sebagai Nagi Asu ini merupakan anime fantasi, di mana manusia hidup di dua tempat, yaitu daratan yang disebut Hoshoshi dan lautan yang disebut Shioshishi. Manusia yang tinggal di lautan tersebut lambat laun mulai meninggalkan lautan untuk hidup di darat. Suatu ketika, sekolah lautan mendadak ditutup karena suatu alasan tertentu, sehingga menyebabkan beberapa siswa, yaitu Hikari, Manaka, Kaname, dan Chisaki, harus pergi ke SMP yang ada di daratan untuk melanjutkan sekolahnya. Ini teman-teman, bagi kalian yang udah pernah nonton anime ini, jangan kasih spoiler. Kalau orang yang baru mau nonton anime ini, tahu betapa merepotkannya kisah cinta di anime ini, mereka nggak bakal nonton. Intinya gitu deh. Tamako Market. Tamako, seorang gadis anak pemilik Tamaya, sebuah toko keluarga yang membuat dan menjual mochi. Suatu hari, Tamako menemukan seekor burung bernama Dera yang bisa berbicara. Dera mengatakan bahwa dia berasal dari negeri yang jauh dan juga mengaku sebagai petugas istana untuk mencari mempelai untuk tuannya. Setelah pertemuan itu, Dera tinggal di dekat Tamaya dan sering menghabiskan hari-harinya dengan Tamako. Intinya teman-teman, gue saran banget si anime ini untuk kalian tonton tentunya bagi kalian yang belum nonton. Ya gitulah macam biasa cuy. Dan ya, bagi kalian yang nanya, bagus gak animenya bang? Bagus sekali cuy. Kanon. Yuichi Aizawa kembali ke kotanya setelah 7 tahun. Di masa kecilnya, ia sering mengunjunginya, tetapi sesuatu terjadi dalam masa lalunya yang menyebabkan dia untuk memblokir kenangan tentang peristiwa 7 tahun yang lalu. Pada hari setelah menetap kembali, ia bertemu dengan seorang gadis yang membawa ransel dengan sayap di tasnya. Namanya Tsukishima Ayu. Dan ia mulai mengingat kembali kenangan yang telah hilang. Intinya teman-teman, gue saranin banget kalian untuk nonton anime ini. Bagi kalian yang belum pernah nonton tentunya. Karena ini meskipun anime lawas, ya ceritanya nggak bikin boring macam anime-anime zaman sekarang tentunya. Myself Yourself. Sanaka Hidaka harus pindah dari rumah masa kecilnya yang tenang ke kota ramai di Tokyo. Meski sakit, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya yang berharga tentunya. 5 tahun kemudian, Sana sekarang seorang siswa SMA berusia 16 tahun kembali ke kampung halamannya dengan harapan dapat bertemu dengan teman-temannya dan mengenang masa lalu. Ya, namun dengan cepat dia menyadari walaupun kotanya mungkin tidak berubah secara drastis, teman-temannya yang ditinggalkannya bukanlah mereka yang dulu. Sekarang teman-temannya menyimpan rahasia baru dan menanggung beban yang mengancam ikatan yang pernah mereka jalin. Ya, intinya begitulah cuy. Gue saranin banget untuk kalian yang belum pernah nonton ini anime. Karena menurut gue ini anime lumayan bagus lah cuy. True Treas. Shinichiro adalah pelajar SMA yang memiliki cita-cita layaknya anak SMA lainnya. Tetapi bagi dia hal itu begitu menyusahkan. Gadis bernama Hiromi yang disukai di sekolahnya telah tinggal di rumahnya sejak setahun lalu. Hiromi terkenal dan disukai, selalu tersenyum dan pandai berolahraga. Tapi Shinichiro tahu kalau dalam diri si Hiromi pasti terdapat air mata. Intinya teman-teman, bagi kalian yang udah pernah nonton anime ini, jangan kasih spoiler. Dan kalau kalian nanya, bang karakter cewek yang lo suka dari anime ini siapa? Ya gue bisa bilang Shinoe, karena dia the best girl lah coy. Ayori Aoshi. Ya, di sini tokoh utama kita ini dijodohkan dari kecil, yang bernama Kaoru Hanabishi. Dan dia adalah seorang mahasiswi 23 tahun. Dia pun memutuskan untuk berpisah dari keluarganya karena tidak ingin dijodohkan dan ingin pernikahannya tersebut dibatalkan. Tapi, sementara itu, keluarganya tidak tahu di mana si Kaoru ini berada sekarang. Dan si gadis yang dijodohkan dengannya sudah terlanjur jatuh cinta atau kelepek-kelepek lah dengan dia. Dan tidak ingin dijodohkan lagi dengan pria manapun. Ya, gue cuma bisa bilang, ini anime sangat bagus dari segi cerita dan ya, sangat populer lah. Pada masa dia, anime ini keluar ya. Jadi gue cuma bisa bilang, ini anime sangat cocok lah untuk kalian tonton pada saat kalian bingung pengen nonton anime apa. Dengan anime romance-nya, dan ya mantap lah untuk kalian para jomblo lover yang gak punya pacar lah. Akatsuki no Yona. Putri Yona hidup dalam kenyamanan dan kemewahan. Dia tinggal di kerajaan Koka yang damai dan terlihat tanpa ada masalah. Namun tiba-tiba ayah Yona yang seorang raja dihianati dan dibunuh oleh sepupu kesayangannya, Sonwon.
Hidup Yona yang kini dalam bahaya memaksanya untuk melarikan diri bersama Sonhat, yang merupakan teman masa kecil dan pengawalnya. Yona yang baru menyadari ternyata Kouka bukanlah tempat ideal yang seperti yang selama ini dia bayangkan. Kemiskinan, perselisihan, dan korupsi yang merajalela membuat reklamasi tahta tak lebih dari angan-angan yang diberikan ke kerajaan saat ini. Ini adalah kisah perjuangan si Yona dalam mengembalikan kejayaan Kouka dengan menghadapi para pasukan Raja Kouka yang baru. Ini teman-teman, anime ini termasuk anime historial dan ya menjadikan fantasi dan romantis lah cuy. Dan gue saranin bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, tonton anime ini cuy. Karena anime ini bagus banget cuy. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah, oke? See you, bye-bye!